Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah wilayah kecil yang selama ratusan tahun jadi koloninya Portugal, tiba-tiba aja di pertengahan tahun 70-an jadi provinsi ke-27 Indonesia. Nah, ini adalah kisah tentang gimana peristiwa-peristiwa besar di panggung dunia bisa punya dampak langsung ke nasib sebuah bangsa. Coba deh lihat foto ini. Diambil tahun 1975 di Timur-Timur. Tahun yang benar-benar jadi titik balik. Apa yang kelihatannya kayak konflik lokal, sebetulnya adalah puncak dari berbagai kekuatan raksasa yang saling berbenturan. Ini soal pertarungan ideologi global dan runtuhnya sebuah kerajaan kolonial di Eropa. Jadi, pertanyaannya, gimana semua ini bisa nyambung? Gimana bisa ketakutan soal komunisme dan perubahan politik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di Portugal justru memicu rentetan peristiwa yang akhirnya bikin Timur-Timur jadi bagian dari Indonesia? Oke, yuk kita bedah satu persatu. Untuk ngerti ceritanya, kita harus mundur sedikit dan lihat situasi dunia waktu itu. Ini eranya Perang Dingin. Dan domino pertama dalam cerita kita ini, ya iklim politik global itu sendiri. Jadi, waktu itu dunia tuh kayak kebelah dua. Di satu sisi ada blok barat, pimpinannya Amerika Serikat, ideologinya kapitalisme dan demokrasi. Di sisi lain, ada blok timur yang dipimpin Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Ini bukan perang tembak-tembakan langsung, tapi lebih ke perang dingin, persaingan sengit buat nyebarin pengaruh politik dan militer ke seluruh dunia. Nah, di tengah-tengah persaingan ini, blok barat punya satu ketakutan besar, yang namanya teori domino. Idenya simpel banget. Kalau satu negara di sebuah kawasan jatuh ke tangan komunisme, negara-negara tetangganya bakal ikut-ikutan jatuh juga, satu persatu, persis kayak kartu domino yang roboh berderetan. Dan di tahun 1975, ketakutan terbesar itu kayaknya jadi nyata. Amerika Serikat kalah di Vietnam, dan Vietnam bersatu di bawah pemerintahan komunis. Kemenangan ini sontak bikin teori domino terasa sangat mungkin terjadi. Alarm bahaya berbunyi kencang di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, yang khawatir banget penyebaran komunisme bakal mengancam stabilitas kawasan. Oke, itu domino yang pertama. Sekarang kita geser ke domino kedua. Sebuah perubahan politik mendadak di Eropa yang secara langsung menciptakan kekosongan di Timur-Timur. Penting buat kita ingat, Timur-Timur ini selama lebih dari 400 tahun, nasibnya nggak ditentukan di Asia, tapi di Eropa. Wilayah ini adalah salah satu sisa-sisa terakhir dari kerajaan kolonial Portugal. Tapi kemudian, di tahun 1974 terjadi sebuah revolusi di Portugal yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Pemerintah baru di sana, di bawah Jenderal Antonio de Spinola, memutuskan buat mengakhiri masa kolonialisme. Mereka mulai menerapkan kebijakan dekolonisasi yang intinya adalah ngasih kebebasan politik buat wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Timur-Timur. Begitu Portugal mendadak angkat kaki, ini membuka kesempatan bagi rakyat Timor-Timor untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi masalahnya mereka nggak satu suara. Justru yang muncul adalah berbagai gerakan politik dengan ide-ide yang saling bertentangan tentang masa depan negara mereka. Nah, di sini ceritanya makin seru. Muncul 3 kubu politik utama dengan visi yang beda total. Pertama ada UDT, yang maunya merdeka tapi pelan-pelan. Kedua, Fretilin, ini yang paling populer, maunya merdeka penuh saat itu juga. Dan yang ketiga, Apodeti, yang justru ingin Timor-Timur bergabung dengan Indonesia. Nah, ini dia gambaran para pendukung Fretilin. Bisa kita lihat ya semangatnya, mereka ini punya basis massa yang sangat kuat, sangat nasionalis, dan berapi-api ingin mendirikan negara merdeka sendiri setelah ratusan tahun dikuasai bangsa asing. Sayangnya, kalau udah ada visi-visi yang berbeda tajam kayak gini, seringkali susah diselesaikan dengan kepala dingin. Perdebatan politik dengan cepat memanas dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jadi, ini bukan lagi soal adu argumen di meja perundingan. Perbedaan visi yang terlalu dalam ini akhirnya meledak menjadi konflik bersenjata. Sebuah perang saudara di mana orang Timor melawan orang Timor untuk memperebutkan masa depan tanah air mereka. Setelah pertempuran yang sengit, Fretilin dengan dukungan rakyat yang luas berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Mereka keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini menempatkan mereka di posisi untuk mengambil langkah paling menentukan dalam sejarah mereka. Dan inilah yang membawa kita ke klimaks cerita. Cuma dalam waktu kurang dari 48 jam, ada 2 proklamasi yang saling bertentangan, yang akhirnya menyegel nasib Timur-Timur. Mari kita lihat gimana kejadiannya. Coba perhatikan seberapa cepat semuanya terjadi.
Tanggal 28 November 1975, Fretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi baru 2 hari kemudian, tanggal 30 November, partai-partai lawannya langsung mengeluarkan pernyataan tandingan. Pernyataan tandingan itu dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Ini adalah pernyataan resmi dari UDT, Apodeti, dan partai-partai kecil lainnya. Intinya, mereka menyatakan keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia, dengan alasan adanya ikatan sejarah dan budaya yang kuat. Nah, ini dia poin kuncinya. Bagi pemerintah Indonesia yang dari awal sudah khawatir kalau Fretilin akan membawa Timur Timur menjadi negara komunis di perbatasannya, deklarasi Balibo ini seperti sebuah pembenaran yang ditunggu-tunggu. Deklarasi ini menjadi dasar hukum untuk melakukan intervensi militer. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang terus jadi perdebatan sampai hari ini. Apakah deklarasi Balibo itu murni permintaan tulus dari sebagian rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia? Ataukah itu hanya sebuah dalih yang pas yang digunakan untuk membenarkan sebuah tindakan yang sebetulnya sudah direncanakan? Sejarah memang jarang sekali hitam dan putih.